Pertobatan ekologis mencintai Tuhan melalui alam ciptaan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Ia memiliki daya cipta, karsa, dan rasa. Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik adanya. Kan tetapi, Ia memberi kita sebuah tugas untuk memelihara taman itu atau memelihara dunia. Kita diberi tugas untuk menjaga, merawat, dan melestarikan alam ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi manusia seringkali lupa akan tugasnya untuk merawat alam. Mereka hanya menggunakan alam sebagai sarana belaka, bahkan dikuasai secara mutlak, hingga tercipta begitu banyak kerusakan alam di dunia ini. Alam ciptaan semakin menderita karena manusia. Salah satu kerusakan ciptaan alam yang ada adalah deforestasi hutan, yaitu penurunan kondisi luas hutan yang disebabkan oleh konvensi lahan untuk infrastruktur, permukiman, dan berbagai kebutuhan hidup manusia. Ini dapat menjadi sesuatu hal yang berbahaya, bahwa hutan yang dapat menghasilkan oksigen tetapi diambil alih dan akhirnya tidak bisa menyebarkan oksigen melalui fotosintesis. Kerusakan alam ciptaan yang lain adalah kelangkaan spesies hewan dan tumbuhan. International Union for Conservation of Nature atau IUCN pernah menyatakan pada tahun 2021 ada sekitar 40.000 spesies hewan dan tumbuhan yang termasuk dalam status terancam punah. Dan 361 spesies hewan berasal dari Indonesia termasuk dalam status terancam punah juga. Kerusakan alam yang lain adalah pencemaran lingkungan yang dapat terjadi di lingkungan perumahan hingga lautan luas. Penyebab utamanya adalah sampah yang tidak diolah dengan baik dan ditumpuk begitu saja dan mencemari lingkungan. Manusia harus mulai sadar. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus berbenah diri untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Salah satu penyebab utama dari kerusakan alam adalah antroposentrisme, yaitu paham di mana manusia yang menjadi pusat alam semesta. Akibatnya adalah manusia sering bertindak seenaknya terhadap alam ciptaan yang lain. Mereka menganggap dirinya merekalah yang berkuasa dan bisa bertindak seenaknya terhadap alam ciptaan. Dan itu adalah sikap yang salah. Tugas dan misi utama manusia bukan hanya sekedar menaklukkan seperti dalam Kejadian 1 ayat 28 dan bertindak sesuka hati dengan alam, tetapi juga harus mengusahakan dan memelihara alam sekitar. Gereja Katolik juga mengajak umat manusia untuk kembali mencintai alam dalam ensiklik Laudato Si, yang dalam bahasa Indonesia terpujilah engkau. Ensiklik ini diterbitkan pada 24 Mei 2015 oleh Paus Fransiskus. Seruan yang utama adalah untuk mencintai alam semesta dan merawat alam ciptaan dari kerusakan yang terus berlangsung. Gerakan mencintai bumi adalah gerakan untuk memuji Allah sebagai Sang Pencipta. Ini adalah sebuah usaha penting yang dilakukan oleh Gereja Katolik untuk menyadarkan umat manusia akan bahaya kerusakan alam. Manusia harus sadar bahwa dirinya mempunyai tugas yang luhur untuk menjaga alam sekitar. Manusia haruslah sadar bahwa mereka memiliki 3 hubungan yang penting, yaitu manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam. Hubungan ini harus terjalin dengan baik satu dan yang lainnya. Ensiklik ini menawarkan sebuah gerakan pertobatan ekologis, yaitu membiarkan seluruh buah perjumpaan mereka dengan Yesus Kristus berkembang dalam hubungan mereka dengan dunia di sekitar mereka. Artinya adalah sebuah pertobatan dari pola pikir dan perilaku manusia yang berusaha untuk kembali menghormati dan menjaga alam sekitar. Pertobatan ini tidak hanya terjadi secara tata laku ibadat, tetapi juga perbuatan kita terhadap alam. Alam ciptaan juga adalah tanda kehadiran Allah di dunia, sehingga kita harus menghormati dan juga melaksanakan tugas luhur untuk menjaga ciptaan yang dipercayakan Allah kepada kita. Manusia harus menyadari dosa ekologisnya tersebut dan membangun sebuah pola pikir baru melalui penghargaan akan alam sekitar. Sikap egoisme kita, sikap kita yang sering membuang sampah dan merusak lingkungan harus kita singkirkan dan kita menuju sebuah pola pikir baru, yaitu
aksi nyata mencintai lingkungan. Aksi nyata adalah langkah yang dapat dilakukan oleh kita untuk mengurangi kerusakan ciptaan alam. Kita dapat melihat lingkungan sekitar kita dan bertanya apa yang bisa kita lakukan. Contohnya adalah pembangunan sesuai dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan dan juga mengelola sampah. Sampah sebagai limbah dari kegiatan manusia harus diolah. 3 prinsip yang kita kenal adalah reduce, recycle, dan reuse. Reduce mengajak kita untuk mengurangi penggunaan sampah. Recycle mengajak kita untuk mengolah sampah itu menjadi hal yang lebih berguna. Reuse mengajak kita untuk menggunakan suatu barang berulang kali agar tidak langsung menjadi sampah. Maka, yuk kita menjaga bumi. Semakin mencintai alam sama dengan mencintai Tuhan yang menciptakan alam tersebut. Terima kasih. Thank you for watching.